Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada syarah Usul Salasah yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Kita kemarin sudah menjelaskan tentang wafatnya Rasulullah SAW dan kita masih di bab mengenal Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah wan nasu idza matu yub'atsuna. Nas, manusia dan jin, ya, apabila mereka meninggal dunia, apabila mereka telah meninggal, maka mereka akan dibangkitkan, ya, akan dibangkitkan nanti, yaitu pada tiupan yang kedua, di mana tiupan yang pertama itu menghancurkan semuanya. Semua hancur dan mati semua. Ya, ada makhluk-makhluk Allah yang dikecualikan pada saat tiupan yang pertama. Ya, ada kalau tidak salah 8 makhluk, ya, di antaranya ars, surga, neraka. Ya. Ada beberapa malaikat yang tidak mati. Nanti kita jelaskan di kitab-kitab yang berikutnya. Kemudian tiupan kedua itu membangkitkan, ya. Setelah semuanya hancur, di, di ada tiupan kedua lagi, ya, ada tiupan kedua, maka semua dibangkitkan pada tiupan kedua itu. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya kita akan dibangkitkan adalah firman Allah Ta'ala pada surat Toha. Pada surat Toha ayat 55. Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, dari tanah, kami menciptakan kalian. Kami menciptakan kalian dari bumi dan akan dikembalikan ke tanah, ya, ke bumi, dan dari bumi pula lah kalian akan dikeluarkan pada kali yang lain, ya, pada kali yang lain, yaitu pada tiupan kedua. Jadi akan dikeluarkan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan firman Allah Ta'ala dalam surat Nuh, ya. Allah berfirman, dan Allah yang menciptakan kalian dari bumi, menumbuhkan kalian dari bumi dengan benar-benar sebenar-benarnya. Tsumma yu'idukum, kemudian Allah akan mengembalikan kalian juga ke bumi, ya. Wa yukhrijukum ikhraja, dan benar-benar Allah akan mengeluarkan kalian darinya, akan keluar dari bumi itu. Tsumma qala al-musannif rahimahullah
wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna wa majziyuna bi a'malihim. Sebelumnya bahwa kebangkitan ini itu merupakan asas ya kepercayaan seluruh agama samawi, agama ya yang memang dari Allah dahulunya, seperti Yahudi, Nasara. Ya, mereka meyakini akan adanya kebangkitan. Mereka semua agama sepakat ya, agama samawi sepakat tentang kebangkitan ini. Lalu setelah dibangkitkan, kata beliau, ya, wa ba'dal ba'si muhasabun, dihisab. Ya, setelah dibangkitkan itu dihisab. Apa itu dihisab? Dihisab itu adalah dihitung. Ya, dihitung semua amalannya. Setelah kiamat tersebut ya, dihitung semua amalannya. Baik amal baik ataupun amal yang buruk. Dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya kita akan dihisab adalah firman Allah Ta'ala ya, dalam surat apa? Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu dalam surat An-Najm. Dalam surat An-Najm Allah berfirman liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar agar kita Allah Subhanahu wa taala agar Allah nanti memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk ya, dengan balasan yang buruk ya, yaitu neraka ya, siksa. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan husna. Husna di sini surga, dengan surga. Ya. Summa qala al-musannif rahimahullah wa man kadzaba bil ba'tsi kafara. Wa dalilu qauluhu ta'ala za'ama alladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan siapa saja yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia adalah kafir. Nah, dia orang yang kufur, yang mengingkari. Ya. Dalil bahwa orang yang mengingkari hari kebangkitan itu orang kafir adalah firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taghabun, ya, ayat 7. Allah berfirman, ya, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir, orang-orang yang kafir itu mengira, menyangka, ya, menganggap bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan, bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan, ya, tidak akan ada hari kebangkitan. Qul bala, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, bala wa rabbi, justru kata Allah, justru kalian benar-benar akan dibangkitkan dan kalian akan dihitung, ya, akan dikasih tahu terhadap apa yang kalian lakukan dahulu. Dan wadzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu bagi Allah itu sangat mudah. Ya. Kalau menciptakan manusia bagi Allah itu mudah, apalagi membangkitkannya. Allah menciptakan Adam alaihi salam, menciptakan manusia, itu tidak ada contoh sebelumnya. Ya, ini karakteristik penciptaan Allah ya. Makanya Allah disebut Khalik karena Allah menciptakan yang belum ada sebelumnya. Ya.
Menurut penelitian, pembuluh darah manusia itu kalau dibentangkan bisa mengelilingi bumi. Coba bayangkan satu orang, ya. Rumit sekali pembuluh darah kita itu. Dalamannya semuanya komplit. Kita kalau mau melihat diri kita saja, melihat manusia, luar biasa keajaibannya. Dan Allah menciptakan kita tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, makanya Allah Maha Pencipta. Adapun orang yang menciptakan handphone, orang yang menciptakan apa namanya ini dan itu dia tidak menciptakan sesuatu yang nggak ada sebelumnya. Semuanya sudah Allah ciptakan dulu, baru dia rangkai-rangkai. Namanya itu bukan pencipta. Ya. Kalau Allah menciptakan kita saja mudah, apalagi membangkitkannya, itu lebih mudah lagi. Ya. Sisi pendalilan dari ayat ini, bahwasanya di antara seruan orang kafir adalah ini, tidak adanya hari kebangkitan. Itu seruan mereka. Maka barang siapa yang mengklaim atau menyeru tidak ada kebangkitan, berarti dia sudah mengikuti seruan orang kafir. Ya. Dan itu sama, kedudukannya sama seperti mereka. Nah, ini sisi pendalilan. Ya. Wallahu alam bisawab. Tsumma qala al-musannif rahimahullah. Kemudian al-musannif berpindah ke yang lainnya. Wa arsalallahu jami'ar rusuli. Dan Allah mengutus semua rasul. Mubashirina wa munzirin. Hanya untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ya. Ini asasnya. Asas dari pengutusan rasul. Ya, dari pengutusan nabi dan rasul itu mengandung dua perkara. Yang pertama, bisyarah, ya, dengan bisyarah, dengan kabar gembira, ya, yaitu siapa yang mentaati Rasul, maka dia akan sukses di dunia dan di akhirat. Ini bisyarahnya, kabar gembiranya. Yang kedua, nizarah, nizarah, ya, ancaman, peringatan. Ya, bagi siapa yang mendurhakai Rasul, maka dia akan menderita kerugian di dunia dan di akhirat. Mubashirin wa munzirin. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalil bahwa Rasul itu diutus adalah mubashirin dan munzirin adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa 165. Allah berfirman, Rusulam mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'da rusul. Ya. Rasul-rasul itu adalah mubasyirin, ya, pemberi kabar gembira, wa munzirin, dan pemberi peringatan. Agar tidak ada bagi manusia, linnas, ya, ini ada nas lagi, bermakna umum. Agar tidak ada bagi manusia dan jin, itu alasan ketika nanti Allah bangkitkan, ya, setelah ditutusnya Rasul, nggak ada lagi alasan dia tidak menyembah Allah karena sudah diberi peringatan dan sudah diberi kabar gembira. Tsumma qala al-musannif rahimahullah wa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Dan yang dimaksud awaluhum adalah Rasul yang pertama. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum, yang dimaksud akhiruhum adalah Rasul yang terakhir Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin. Huwa ini kembali ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadalilu qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya Nuh adalah yang pertama, Rasul yang pertama, dan Muhammad adalah penutup para nabi. Firman Allah Ta'ala. Ya. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 40.
Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki di antara kalian. Bukan. Tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Ya. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Ini dalilnya. Wa dalilu ala anna awwaluhum Nuh qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nuh, Nabi Nuh alaihissalam adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di." Ya. Sesungguhnya kami telah mewahyukan. Ya, wahyu di sini adalah wahyu risalah. Ya. Karena ada dua ya, ya, wahyu nubuah dan wahyu risalah. Wahyu kenabian dan wahyu risalah. Wahyu di sini yang dimaksud adalah wahyu risalah. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, kaf di sini adalah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, sungguhnya kami telah mewahyukan wahyu risalah ini sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Ya, sisi pendalilannya adalah Nabi Nuh sebelum para nabi. Nabi Nuh disebutkan pertama kali sebelum para nabi. Ya, maka menunjukkan bahwa Nabi Nuh ini adalah orang yang diberikan wahyu risalah pertama. Adapun orang yang diberikan wahyu nubuah adalah Adam alaihi salam. Sepakat para ulama ya, bahwa Nabi Adam adalah nabi pertama yang diberikan wahyu nubuah. Dan juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya. Oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis tentang syafaat uzma ya. Syafaat uzma ya. Bahwa nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di hari kiamat nanti orang-orang itu meminta syafaat ya karena mereka terlalu lama berdiri, maka mereka pun mendatangi Adam alaihissalam, mendatangi Adam. Wahai Adam, engkau adalah orang pertama yang Allah ciptakan. Ya. Maka tolong sampaikan kepada Robmu agar disegerakan hisabnya. Ya. Jangan menunggu lama. Ya. Kita udah lama banget berdiri. Ya. Apa kata Adam alaihissalam? Kata Adam alaihissalam, itu Nuhan. Ya. Fa innahu awwala rasulin ba'asahullahu ila ahlil ard. Ya. Datangilah kepada Nuh, ya. Datanglah kalian kepada Nuh, karena dialah Rasul pertama yang Allah utus di atas muka bumi, ya, di muka bumi ini. Ini dalilnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan. Dan setiap umat Allah utus kepada mereka seorang rasul. Setiap umat Allah utus kepada mereka seorang rasul. Kalimat umat ini ada dua makna. Ya. Kalau ada umat, ya, kata umat, ada umat dakwah dan umat yang menerima dakwah, umat Islam. Ya. Umat dakwah dan umat Islam. Ini setelah Nabi Muhammad SAW. Umat dakwah semua itu umatnya Nabi, Yahudi, Nasrani, ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, Wallahi la yasma'u bi min hadhil ummah, kata beliau. Tidaklah mendengar bahwa aku diutus dari umat ini. Ya. Maksudnya semua orang itu umat dakwah itu. Kalau umat Islam, ya umat yang menerima beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini yang dimaksud umat di sini adalah umum, semua umat-umat terdahulu
itu pasti Allah utus di dalamnya seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ya. Min Nuhin ila Muhammadin dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Apa yang mereka serukan? Yang mereka serukan adalah ya'muruhum bil ibadatillahi wahdah. Ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati taghut. Ya. Yang mereka serukan itu dua, menyuruh untuk ibadah kepada Allah. Ibadah di sini bisa makna mentauhidkan Allah, ya dengan konsekuensinya menjauhi kesyirikan, ya meninggalkan kesyirikan. Wayanhakum an ibadati wayanhahum an ibadati taugut dan melarang mereka dari beribadah kepada taugut. Ya, taugut ini punya dua makna. Ya, kalau kita mendapati kata taugut dalam Al-Quran, kalau dia diitlakkan sendirian, kata taugut, maka maknanya syaitan. Ini penafsiran Umar bin Khattab. Ya, taugut itu adalah syaitan. Kalau digandengkan dengan perbuatan, ya, maka maknanya adalah seperti yang ditafsirkan oleh Ibnul Qayyim nanti ya, maknanya. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwa mereka para rasul itu menyeru kepada ibadah kepada Allah dan menjauhi tauhid adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf, ya, dalam surah An-Nahl, afwan, dalam surah An-Nahl ayat 32. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Ya, mereka menyeru kepada ibadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya. Waftaradu ala jami'il ibad. Ya. Dan Allah memfardukan kepada seluruh hamba al-kufri bitaghut wal iman billah. Ya, untuk mengingkari, mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah taala makna taghut ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, makna taghut adalah apa saja yang melampaui batas pada seorang hamba, ya. Di mana seorang hamba melampaui batasnya dalam peribadatan, ya, disembah atau diikuti atau ditaati. Ya. Siapapun yang disembah selain Allah itu tauhid karena dia sudah melampaui batas peribadatan. Ya. Ibadah itu hanya untuk Allah. Dan siapapun yang ditaati, yang diikuti melampaui batas, ya, maka itu tauhid. Kita mengikuti seseorang itu tidak boleh melampaui batas. Hanya pada rambu-rambu syariat saja yang Allah halalkan, yang Allah bolehkan. Tetapi kalau orang tersebut melanggar syariat Allah, nggak boleh kita ikuti. Nah, atau seseorang yang ditaati melampaui batas itu tauhid. Ya, ditaati melampaui batas itu tauhid. Ya, kita mentaati ulama, mentaati orang berilmu, tidak boleh melampaui batas. Ya, kalau dia memerintahkan kepada yang haram, tidak boleh. Kalau kita mengikuti, berarti dia sudah togut. Allah alam bisawab. Summa qala al-musannif rahimahullah wa tawaghitu katsirah. Togut itu banyak ya. Macamnya banyak togut itu. Wa ru'usuhum khamsa. Tetapi yang paling besarnya itu ada 5. Ya. Kalau diurut dari bahayanya, yang paling bahaya, yang paling dampaknya itu sangat buruk, ada 5. Kata al-musannif ada 5. Iblis laknatullah, yaitu iblis yang pertama. Iblis ini disebut pertama karena asyaddu syarr, ya, sangat buruk dan lebih parah bahayanya.
Yang kedua, waman ubida wa huwa radin. Orang yang disembah dan dia ridho. Ya. Ada nggak orang yang disembah dia ridho? Ada, banyak ya. Orang disembah, sujud di kakinya, kemudian ini dan itu, dia ridho, dia senang dengan itu. Nah ini togut. Ya, bahayanya sangat besar ini orang seperti ini. Yang ketiga, waman da'an nasa ila ibadati nafsihi. Orang yang menyeru, ya, orang yang menyeru manusia agar manusia menyembah dia, agar manusia beribadah kepada dia. Ya. Yang keempat, wa manidda'a syai'an min ilmil ghaib, ya. Dan orang yang mengklaim bahwa dia mengetahui ilmu gaib, ya, mengetahui sedikit dari ilmu gaib. Dia mengklaim dirinya mengetahui sedikit dari ilmu gaib. Yang dimaksud gaib di sini adalah gaib mutlak. Ya, gaib mutlak. Apa itu gaib mutlak? Gaib mutlak adalah yang tidak ada gambaran sama sekali, gaib mutlak. Belum pernah ada orang yang pernah melihatnya. Itu gaib mutlak. Seperti surga, neraka. Ya, kita mengetahuinya hanya di dikisahkan oleh Nabi SAW saja. Ya, dikasih kisi-kisi saja. Ya, seperti Allah, zatnya Allah itu gaib mutlak. Hanya Allah sendiri yang mengabarkan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha penyayang, ya. Tetapi zatnya sendiri itu gaib mutlak. Barang siapa yang mengklaim dia mengetahui perkara yang gaib mutlak ini, maka dia tauhid. Dan yang kelima, waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang yang berhukum mengambil hukum dengan hukum yang bukan yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa hukum yang diturunkan oleh Allah? Yaitu Islam, syariatnya, ya. Quran, hadis, ya, syariat Islam itu hukum yang Allah turunkan untuk kita, untuk dijalankan, bukan untuk diketahui saja, ya. Tsumma qala al-musannif rahimahullah wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalil bahwa orang yang beriman kepada Allah dan kufur kepada taugut, kita harus beriman kepada Allah dan kita harus kufur kepada taugut, adalah firman Allah Ta'ala, kata al-musannif, la ikraha fid din, ya, dalam surah Al-Baqarah ini, ya. La ikraha fid din, setelah ayat kursi kalau tidak salah, ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, ya. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Ini eh, syahidnya pada kalimat barang siapa yang kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada urwah. Urwah itu tali yang mengait untuk pegangan. Tali yang kuat, ya, wusko. Lang malah tidak akan putus tali tersebut, ya. Wallahu sami'un alimun. Dan Allah maha mendengar dan maha alim. Maha mengetahui. Wahada makna la ilaha illallah. Wa fil hadis. Dan inilah makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah maksudnya? Ada nafyu dan isbat. Isbatnya mana? Beriman kepada Allah. Nah, nafyunya adalah kufur terhadap tauhid. Ya. Kapan ada nafyu dan isbat dalam satu kalimat, maka maknanya makna tauhid. Dan sama seperti la ilaha illallah, berarti dia sudah mengesahkan Allah, ya, tidak ada sembahan, nafyu semuanya, ya. Kufur kepada semua togut, ya, mengkufuri semua togut, la ilaha, kemudian mengisbat hanya Allah semata, illallah, ya. Makanya ini makna la ilaha illallah, kata beliau. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis kata beliau, ya, dalam hadis, Ra'sul amri al-Islam, ya. Ra'sul amri itu maksudnya
eh, puncak semua urusan, maksudnya apa ya? Rasul itu kepala ya, kepala semua urusan itu Islam. Yang nomor satunya Islam, bingkainya ya lah, bingkainya, yang wadahnya itu Islam, wa amuduhus sholah, dan tiangnya adalah sholat. Makanya sholat dikatakan tiangnya agama ya, dari hadis ini. Wazir watu sanamihi al jihadu fisabilillah, dan puncaknya adalah jihad. Maka kalau diibaratkan rumah, Islam itu pondasi ya. Kemudian tiang-tiangnya adalah sholat. Dan puncaknya, puncak rumah itu atapnya adalah al-jihad fi sabilillah. Wallahu alam bissawab. Walillahil ham. Kita sudah selesai. Kita sudah menghatamkan kitab Usul Salasah yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat tahun 1206 Hijriah. Bertepatan, ya, selesainya kita ini bertepatan dengan tanggal 7 Safar tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah biiznillah ya. Allah telah mengizinkan kita menyelesaikan kitab Usul Salasah pada tanggal 7 Safar 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 bulan Juli tahun 2025. Ya. Dan saya mengucapkan Zakumullah khairan kasiron. Ya, saya apresiasi kepada yang mendengarkan dari awal, dari pembukaan sampai akhir, sampai penutup. Ya, Anda semua adalah orang yang langka di dunia ini ya, adalah orang yang langka. Dan yang terluput, maka silahkan dengarkan di channel YouTube-nya ya. Dengarkan playlistnya, ada di playlist dari awal sampai akhir, insya Allah di situ ada ya yang terluput. Ya. Kemudian insya Allah Ta'ala biiznillah, setelah kitab ini kita akan membahas kitab yang kedua, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba. Ya, kitab Al-Qawaidul Arba, ya, 4 kaidah mengenal kesyirikan. Ya. Mudah-mudahan Allah izinkan. Ya, wallahu alam bisawab. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.